Poin yang berikut. Yang berikut yaitu Yesus Kristus adalah Sudah? kasih Yesus Kristus. Ya, tepuk tangan buat Markus. Silakan duduk. Ya. Ya, makanya perhatikan itu ayat-ayatnya itu dibaca. Pertanyaannya itu kan sebutkan jabatan Kristus selaku penebus kita. Ya, jabatan. Jadi disuruh hanya sebutkan jabatan. Nah, jabatan itu ada di dalam ayat-ayat yang merefer kepada jabatan Tuhan Yesus itu pertanyaannya. Pertanyaannya tadi kan saya sudah kasih analogi. Analoginya itu nama identitasnya Pak Bupati itu kan siapa? Pak Inengah tambahkan SH. Nah, itu nama identitas dia yang melekat pada dia. Tetapi ada jabatan pemerintahan yang melekat kepada dia. Jabatannya apa? Bupati. Nah, jabatan Kristus penebus kita itu apa? Jabatannya apa? Itu di dalam ayat-ayat yang kita sudah refer. Jangan baca satu ayat. Baca semua ayat. Itu kan ada poin A sampai dari Kisah Rasul 3 ayat 21 22 sampai Mazmur 2 ayat 8 sampai 11. Ya, di situ ada kita menemukan 3 jabatan yang melekat pada pribadi Yesus sebagai pribadi kedua dari una substantia tres personae dari Tritunggal itu. Ya, silakan dibaca yang berikut siapa? Levi maju. Ya. Ya. Di sini aja, enggak usah jauh-jauh. Ya. Jadi jangan dikasih penjelasan dulu, itu sebutkan saja nanti di poin katekisasi yang ke-23 itu baru penjelasan tentang fungsi dan jabatan yang melekat kepada pribadi juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Ya, silakan. Saya dapat dari poin 22 adalah jabatan Kristus selaku penebus kita, pengantara manusia kepada Allah, lalu raja dan nabi. Dan nabi. Ya, oke, silakan kita tepuk tangan. Yang poin kedua, poin berikut 23. Iya. Bagaimana Kristus menjalankan jabatan nabi, melayani manusia, memberitakan firman dan melakukan mujizat. Oke, ya, tepuk tangan. Ya. Jadi jawabannya itu ada di ayat itu. Di dalam ayat itu ada yang menjadi inti dari ayat itu, core verse-nya ayat itu apa gitu loh. Ya, silakan. Markus. Siapa nih tadi sudah ya? Si Anjas tadi sudah ya? Anjas. Nah. Levi. Ini jabatannya 2 ini. Tinggal si satu orang cari satu lagi jabatannya. Silakan. Apa jabatan Kristus selaku penebus? Salam selamat malam. Ya, apa jabatan Kristus sebagai penebus? Itu 2 sudah disebut tadi Levi sama Anjas. Tinggal 1. Sudah kamu baca di situ. Kalau sama ya sama. Jabatan Kristus sebagai penebus kita. Jabatan Kristus sebagai penebus kita adalah nabi yang namanya disebut orang, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, alam perkasa, Raja damai. Ya. Ayat yang kamu sebut tadi itu di Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 itu nubuatan mesianik tentang Yesus. Silakan lanjut. Bagaimana Kristus menjalankan jabatan nabi dengan memberitakan firman Allah dengan patuh dan taat akan perintah Bapaknya di surga. Ya. Tepuk tangan buat Bagus. Bagus merefer yang nama nabi tinggal 1 lagi. Silakan. Lanjut Rivaldo. Itu Alkitab apa ya? Tadi saya dikembalikan aja. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam, shalom.
Ya, apa jabatan Kristus selaku penebus kita? Yaitu yang pertama yaitu sebagai raja. Karena dalam Matius 21 ayat 5 berkata, katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu. Ya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Yang kedua, tiga, bagaimana Kristus menjalankan jabatan Nabi, yaitu dengan cara mentaati apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Karena dalam Yohanes 15 ayat 10 berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Iya, akan tepuk tangan. Ya kan David, maju. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Poin kedua, apa jabatan Kristus selaku penebus kita? Yaitu iman, raja, dan nabi. Oleh yang kedua, bagaimana Kristus menjalankan jabatan nabi, yaitu dengan kasih karunia-Nya. Yang baca semua ayat. Ya. Cari di Google apa enggak? Enggak. Hah? Enggak. Tidak boleh butuh bantuan Google. Nah, tepuk tangan. Ya. Yang lain. Bukan urutnya, kara. Ya. Baca ayatnya semua tadi enggak? Baca. Silakan sebutkan 3 jabatan saja. Lalu fungsi. Apa jabatan Kristus selaku penebus kita? Itu ada nabi, iman, dan raja. Ini dimana? Yang kedua, ya. Ayatnya enggak usah kan sudah dicatat. Ya. Bagaimana Kristus menjalankan jabatan nabi? Bernubuat tentang kasih karunia. Ya. Tepuk tangan. Next. Sampaikan saja opininya, pendapatnya, argumennya, tanpa yang penting berani dulu. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam, shalom. Langsung Apa akibatnya. jabatan Kristus selaku penebus kita? Jawabannya adalah nabi, iman, dan raja. Ayat-ayat Alkitabnya yang tadi di refer dibaca semua enggak? Masuk. Ya, oke. Yang kedua, bagaimana Kristus menjalankan jabatan nabi? Bernubuat tentang keselamatan dan kasih karunia. Ya, tepuk tangan buat Ati. A good question. Julius, please come to the front. Silakan baca. Selamat malam. 3. Cukup 3. 3 aja jabatannya. Raja, nabi, dan Please quiet. raja, nabi, dan iman. Jabatan Kristus adalah nabi agar Tuhan menemukan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diutuskan bagimu sebagai Kristus. Poin yang kedua, bagaimana Kristus menjalankan jabatan. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagaimana Roh Kristus, Roh Kristus yang ada di dalam mereka, Roh Kudus yang diutus dari surga. Seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Ya, tepuk tangan. Tulis. Ya, kemudian Valentina, quick. Cepat. Baca ayatnya, baca seluruh ayatnya itu dibaca. Dengan dibaca maka utuhnya, perhatikan ya. Ketika ayat itu dikasih, tolong dibaca. Yang kedua, konteks, karena ayat Alkitab itu lalu pasal, lalu ayat, lalu konteks ayat itu. Nah, seperti itu ya yang sudah diajarkan. Silakan Minga. Apa jabatan Kristus selaku penebus kita? Jabatan Kristus selaku penebus kita adalah sebagai imam besar, pemulih, penguasa, nabi. Jawaban saya.
Untuk yang kedua, bagaimana Kristus menjalankan sebutannya sebagai nabi? Kristus menjalani sebutannya sebagai nabi adalah dengan cara menggenapi setiap nubuatan daripada nabi yang telah diberikan dan telah dimaksudkan para Roh Kudus, dan dia juga menyampaikan setiap firman-firmannya untuk anak manusia agar anak manusia menyadari dan mereka bertobat. Ya, tepuk tangan buat Minga. Next. Jangan cepat. 5. Cepat. Indonesia. Yang tadi saya suruh baca ayat-ayatnya, tolong dibaca. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi kita bahas. Apa jabatan Kristus selaku penebus kita? Ini saya menemukan jawabannya di Ibrani 5 ayat 5-7 dan Ibrani 7 ayat 25. Yesus sebagai imam besar dan juga perantara bagi umat manusia. Siap. Soal yang ke-23, bagaimana Kristus menjalankan jabatan nabi? Ini saya nemuin jawabannya di 1 Petrus 1 ayat 10-12. Yesus menjalankan jabatan nabinya dengan cara bernubuat tentang kasih karunia untuk kita. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Nesya, keren. Ya. Oke, Abigail, please come. Shalom semuanya. Shalom. Poin pertama, apa jabatan Kristus selaku penebus kita? Imam besar, Ayo lihat di sini quit. nabi, penyelamat, penasehat, dan perantara. Yang poin kedua, bagaimana Kristus menjalankan jabatannya sebagai nabi? Cara Yesus menjalankan jabatannya sebagai nabi adalah dengan cara bernubuat tentang kasih karunia. Oke, tepuk tangan buat Abigail. Ya, silakan. Jelas. Fight. Maju. Selamat malam, Shalom. Selamat malam. Saya akan membacakan apa yang saya dapat dari soal 23 dan 24. Yang pertama, apa jabatan Kristus sebagai penebus kita? Yang kedua, bagaimana Kristus menjalankan jabatan nabi? Yang pertama, saya dapat jabatan Kristus sebagai imam besar, sebagai perantara. Sebagai? Imam besar. Ya. Sebagai imam besar, sebagai perantara, sebagai kedua raja dan nabi. Yang kedua, bagaimana Kristus menjalankan jabatan nabi? Untuk memuja Allah yang memperkatakan dan mengajarkan firman Allah yang dimana Yesus adalah nabi yang sangat besar daripada seluruh nabi yang berbicara atas nama Allah. Ya, ya, tepuk tangan buat saya. Ayo perhatikan. Ya. Levi Anjas tadi jawabannya 1 benar. Jawaban jabatan penebus kita itu nabi, ya. Levi kemudian dengan nabi dan raja. Yang sebelah sini Rivaldo ada bilang apa tadi? Raja dan nabi. Ya, David, Kara, siapa lagi? Ati ya. Ya, itu imam, raja dan nabi. Ya, siapa lagi? Imam, raja, Minga juga. Imam, raja, nabi. 3 benar. Jadi jabatan Kristus selaku penebus kita itu dia memegang jabatan nabi, imam dan raja baik dalam kerendahan maupun dalam kemuliaannya. Nah, itu ayat yang 23 tadi itu kan bagaimana Kristus menjalankan jabatan nabi. Nah, itu fungsi Kristus menjalankan jabatan nabi dengan menyatakan kepada kita yang pertama melalui firman-Nya, ya, dan rohnya, kemudian kehendak Allah yang berhubungan dengan keselamatan kita.
Nah, jadi bagaimana Kristus menjalankan jabatan nabi? Ya, seperti yang saya sudah jelaskan kemarin, kalau kita bertanya siapa itu nabi, maka nabi yang pertama kita lihat dulu, nabi pertama kali disebut, penggunaan kata ini pertama kali disebut dalam Kejadian 20 ayat 7, ditujukan kepada pribadi Abraham. Jadi itu etimologi pertama dari kata nabi disebut dalam Kejadian 20 ayat yang ke-7. Ya, nabi atau nava atau navi itu artinya the man that who is influencing by divine spirit, atau orang yang dipenuhi, orang yang diurapi, orang yang dipenuhi anoint, orang yang dipenuhi surrender by the spirit of God. Bisa juga kita secara konteks sempit, sederhana, orang yang mewakili Allah untuk menyampaikan perkataan Allah kepada umat. Nah, dalam ayat Perjanjian Baru Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2, Allah berbicara berulang kali kepada umatnya melalui para nabi. Ya, ingat. Tapi Yesus di sini disebut sebagai imam, sebagai nabi dalam jabatannya, ya, dalam jabatannya kenabian. Itu dia adalah juru selamat, dia adalah penebus. Dia berbeda dengan nabi-nabi yang menubuatkan tentang dia. Ya, itu harus dipahami. Ya. Lalu dia menjalankan fungsi, menjalankan tugas kenabian itu adalah dengan menyatakan kepada kita melalui firman dan rohnya. Kemarin kita belajar firman itu ada 3 ya, dalam konteks iman Kristen, ya, boleh juga disebut dalam konteks teologi Kristen, firman itu ada 3. Yang pertama, firman adalah perkataan Allah kepada para nabi. Perkataan Allah yang Allah taruh kepada para. Yang kedua, firman itu Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah pribadi Kristus, Logos, yang dalam inkarnasinya, bukan reinkarnasi ya, tapi inkarnasi. Itu kata yang memang paling pas digunakan untuk menggambarkan Kristus yang hadir ke dunia ini dalam rupa manusia sejati 100%, Allah 100%. Nah, itu. Jadi firman adalah pribadi Kristus. Yang ketiga, firman adalah perkataan Allah. Dalam dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk Ada 4, untuk mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan, membawa orang kepada kebenaran, menyatakan dosa. Ya, di situ ya. Nah, itu. Jadi kemudian kehendak Allah berhubungan dengan keselamatan. Ya. Oke. Jadi itu 2 poin katekisasi kita untuk malam hari ini. Jadi harus dipahami dengan benar 3 jabatan dari Kristus Yesus. Nanti kita belajar juga tentang gelar-gelar tituler dari Tuhan. Misalnya Tuhan Yesus disebut anak manusia, Tuhan Yesus disebut anak domba, dan lain sebagainya. Nah, mari catat ini dan dicari waktu sebentar, atau besok ada libur kan besok, jadi kalian bisa jawab ayat-ayat ini. Ya. Tulis 2 pertanyaan ini. Bagaimana Kristus menjalankan jabatan imam? Karena tadi disebutkan 3 jawaban kan, 3 fungsi. Ya, fungsi nabi tadi sudah, jabatan nabi, fungsi nabi, jabatan imam, fungsi imam atau kohanim ya. Kristus menjalankan jabatan. Bagaimana Kristus menjalankan jabatan imam?
Ya, ayat referensinya dicatat Ibrani 9 ayat 14 sampai 28. Ibrani 9 ayat 14,28. Ibrani 9 ayat 14,28. Pertanyaannya saya ulang lagi, bagaimana Kristus menjalankan jabatan imam? Ya, A. Ibrani 9 ayat 14,28. B. Ibrani 2 ayat 17. B. Ibrani 2 ayat, kakak nggak tulis. Ibrani 2 ayat 17, tulis Ibrani 2 ayat 17. C. Ibrani 7 ayat 24 dan 25. Jadi kitab Ibrani itu lebih banyak menyorot tentang jabatan Kristus, tentang imam. Ya. Jadi Rasul Paulus mengkontraskan surat Ibrani dengan perjanjian keimamatan Israel untuk menggambarkan atau mempersonifikasikan figur keutamaan Kristus sebagai imam besar. Sudah? Ayat-ayat sudah? Bisa dicatat? Iya. Yang kedua, bagaimana Kristus menjalankan jabatan imam? Sudah ya? Bagaimana Kristus menjalankan jabatan raja? Antara tiga. Nabi, raja, nabi, imam, raja. Bagaimana Kristus menjalankan jabatan raja? A. Kisah Rasul 5 ayat 14 sampai 16. Kis 5 ayat 14 sampai 16. B. Yesaya 33 ayat 22. C. Yesaya 32 ayat 1 sampai 2. D. 1 Korintus 15 ayat 25. 1 Korintus 15 ayat 25. Mazmur 100. Ya. Jadi tolong Atan dan Eman baca setiap ayatnya. Jadi jangan dibaca ayat yang dikasih pertama lalu buat kesimpulan sendiri ya. Baca seluruh ayatnya. Temukan kebenaran firman Tuhan di dalam ayat itu. Ya, jangan hanya main game semangat. Iya. Baca firmannya nggak mau baca semua. Oke ya? Ya, mari kita bersyukur. Mazmur 100. 100 semua itu. Semua ayat. Iya. Iya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan menyembah-Mu selamanya. Ya, silakan Kak Levi bangkit berdiri dan berdoa untuk menutup kelas katekisasi kita di malam ini.
Tuhan memberkati. Selamat beristirahat. Kursinya tolong dikembalikan, diatur jadi ruangannya jadi luas.